Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dari dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Para pendiri negara menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, para pendiri negara telah mewariskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan. Yang pertama, sila ketiga pada Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang kedua, itu ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, di mana pada alinea keempat ini terdapat tujuan negara Indonesia. Yang ketiga, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang memuat tentang hubungan dan wewenang pemerintah pusat dan daerah, pembagian urusan pemerintahan, dan beberapa hal lainnya yang bertalian dengan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa hubungan pemerintahan pusat dengan daerah dapat dirunut dalam alinea ketiga dan keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana pada alinea ketiga tersebut dimuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan yang pertama kali dibentuk adalah pemerintah negara Indonesia yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia itu sendiri. Terdapat 5 daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa, yaitu 1. Pemerintahan Aceh atau yang dikenal dengan Nanggro Aceh Darussalam. Daerah Aceh kenapa dikatakan otonomi khusus? Karena untuk meredam gerakan kemerdekaan. Yang kedua, daerah khusus ibu kota DKI Jakarta. Mengapa dikatakan daerah khusus? Karena provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena kedudukannya sebagai ibu kota negara Indonesia. Yang ketiga, daerah istimewa Yogyakarta. Mengapa dikatakan daerah istimewa? Karena sejarahnya. Dan daerah Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota negara Indonesia selama 3 tahun. Yang keempat, Provinsi Papua. Kenapa Provinsi Papua merupakan daerah otonomi khusus? Karena untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Prakasa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Yang kelima, Provinsi Papua Barat. Mengapa demikian? Ya sama, karena untuk meredam gerakan kemerdekaan. Selanjutnya ini ada peta negara Indonesia. Di sini jelas adanya
daerah dari Sabang sampai dengan Merauke. Di sini juga ada nama-nama daerah yang termasuk dalam otonomi khusus dan istimewa yang tadi Ibu sebutkan. Nah, mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.